perlakuan. Saya Asri Munawaratu Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persepsi berbeda tentang perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang memiliki berbagai sistem yang saling terkait di dalamnya. Sistem tersebut dibuat oleh sejumlah orang guna mempermudah proses operasi perusahaan serta pengendalian aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Salah satu aspek terpenting di dalam organisasi ini melibatkan proses akuntansi perusahaan. Di dalam persepsi berbeda tentang perusahaan ini ada 3 konsep. Yang pertama ada konsep kepemilikan. Konsep kepemilikan di dalamnya ada mereka yang menganut konsep ini telah memahami perusahaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh seorang pemilik tunggal, sekumpulan partner, dan sejumlah pemegang saham. Aset perusahaan dilihat sebagai kepemilikan dari orang-orang tersebut dan kewajiban atau hutang perusahaan sebagai kewajiban mereka juga. Bisnis semata-mata merupakan pemisah bagian kepentingan keuangan pemilik yang dicatat secara terpisah karena sesuai dengan atau yang dibutuhkan untuk berbagai alasan. Kemudian ada konsep entitas. Konsep entitas sama seperti konsep kepemilikan, merupakan sebuah sudut pandang, sebuah sikap dan dalam pemikiran yang tidak hanya dibatasi terhadap akuntan. Ini merupakan esensi dari konsep akuntansi entitas. Penganut konsep ini melihat entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak-pihak yang memberikan kontribusi modal kepada entitas tersebut. Mereka memandang aset dan kewajiban sebagai milik dari entitas itu sendiri dan bukan milik dari pemegang saham atau pemilik perusahaan. Ketika keuntungan diperoleh oleh entitas tersebut, keuntungan tersebut juga menjadi milik entitas yang akan diserahkan kepada pemegang saham hanya jika dividen diumumkan. Kemudian ada konsep tanggung jawab sosial. Beberapa orang memahami perusahaan sebagai lembaga sosial yang beroperasi untuk memajukan seluruh anggota dan kelompok di dalam masyarakat. Mereka melihat perusahaan bertanggung jawab kepada pemegang saham, kemudian kepada manajemen, pegawai, pemasok, konsumen, dan pemerintah dan anggota publik lainnya. Golongan ini memberikan konsep ketiga yang dengan jelas menyampaikan ide tanggung jawab sosial sebagaimana dengan entitas bertindak dan melakukan aktivitasnya. Sepertinya konsep ini berhubungan dengan etika dalam hal tujuan, sasaran, dan cara mendapatkan atau mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dan bukan dengan usaha untuk mengubah persepsi perusahaan sebagai entitas yang memiliki aset bersih. Kemudian ada teori-teori perusahaan. Teori ekonomi perusahaan menurut McGuire yang mengatakan area ini telah ditutupi oleh ekonom yang memandang perusahaan atau enterprise dan wirausahawan atau entrepreneur sebagai suatu kesatuan atau sebagai sesuatu yang sama. Strauss dan Davis adalah wakil dari ekonom yang mengadopsi konsep entitas serta melihat perusahaan itu sendiri sebagai wirausahawan dan keuntungan sebagai penghasilan bersih dari perusahaan. Dan Milton Friedman yang menyampaikan konsep tanggung jawab sosial yang banyak diadopsi oleh pejabat perusahaan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi beberapa hipotesis keperlakuan untuk konsep yang berbeda. Dalam perusahaan yang sama, mengumpulkan fakta yang sama, namun seringkali fakta tersebut dipandang secara berbeda. Seperti halnya kita memandang dunia ini agak berbeda dengan orang lain, sehingga perbedaan persepsi sangat mungkin terjadi. Memang didasari bahwa persepsi yang berbeda sering menghasilkan toleransi dan memungkinkan seseorang untuk menerima sudut pandang orang lain sebagai sesuatu yang sah atau legitimate. Namun, sebagaimana disampaikan oleh Stegner, orang-orang sering menjadi sangat terlibat pada situasi di mana mereka gagal membedakan keterlibatan mereka sendiri dengan fakta spesifik. Secara khusus, ini terjadi pada situasi yang melibatkan konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Julfikri
Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hipotesis mengenai konsep kepemilikan. Nah, terdapat hipotesis bahwa sebagian besar pemegang saham yang memiliki saham dari suatu perusahaan dalam jumlah yang substansial menganut pandangan kepemilikan. Secara khusus, hal ini terjadi pada pemegang saham yang memiliki saham biasa dalam kuantitas yang substansial. Ketika kepemilikan yang menyebar di antara ribuan pemegang saham, pemilik perusahaan hampir tidak dapat membedakan dengan publik umum. Dengan demikian, citra publik dari perusahaan sangat mungkin menjadi citra dari pemiliknya juga. Tidak satu pun dari banyak pemangku kepentingan atau stakeholder kecil dengan masalah seperti ini menyebut dirinya pemilik perusahaan yang sahamnya mereka pegang. Selanjutnya, yaitu beberapa hipotesis berkaitan dengan konsep entitas. Nah, terdapat hipotesis bahwa sebagian besar pegawai perusahaan yang tanggung jawabnya didelegasikan dengan konsep entitas, pegawai memandang entitas sebagai pemilik dari keuntungan ketika mereka mendapat aset bersih. Nah, mereka cenderung memandang pemegang saham sebagai bagian yang penting bagi perusahaan, tetapi bukan bagi pemiliknya. Nah, mereka yang memandang pembayaran dividen bunga dan pajak perusahaan sebagai biaya dari entitas menjadi eksekutif puncak, sementara mereka yang memandang pembayaran ini sebagai distribusi keuntungan cenderung menjadi anggota manajemen menengah yang bertanggung jawab menghasilkan keuntungan tersebut. Bagi sebagian besar pengontrol dana akuntan yang dipekerjakan oleh perusahaan, fungsi utama dari catatan akuntansi adalah memberikan data kepada manajemen guna membantu mereka dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan fungsi pengendalian. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Sandralita. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha untuk merekonsiliasi konsep dasar. Yang pertama yaitu ada teori akuntansi dana, diterapkan oleh Vetter pada usaha swasta, badan pemerintah, lembaga sosial, dan institusi lainnya. Nah, teori ini juga melaporkan penggunaan dana seperti dana yang masuk atau aliran masuk meningkat setelah dikurangi dengan pembelanjaan. Itu artinya seperti pendapatan dikurangi oleh beban. Nah, sisanya itu akan menjadi ekuitas perusahaan yang tidak bisa dibagikan, seperti konsep teori entitas. Dan yang kedua ada teori komando. Nah, Goldberg berkata bahwa dia memfokuskan perhatiannya pada perusahaan sebagai sesuatu yang berbeda. Itu artinya sebagai dia itu tidak mempercayai adanya teori kepemilikan dan juga teori entitas, karena teori kepemilikan itu sulit didefinisikan dan juga dianalisis. Namun, perusahaan sekarang itu banyak yang menganut persepsi tentang kepemilikan karena sebagian orang telah melihat konsep kepemilikan itu atau aset bersihnya atau keuntungannya itu adalah milik pemegang saham. Sekian materi yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.